Sahabat alam, potensi sumber daya laut di Indonesia saat ini terus berkurang dan mengalami berbagai macam degradasi. Kondisi ini membuat masyarakat nelayan di negara kita mulai memasuki kawasan perairan laut negara tetangga seperti Australia, Filipina, bahkan RRC. Hal ini biasa kita kenal dengan istilah illegal fishing. Padahal bila dikelola dengan baik, potensi sumber daya laut di negara kita jauh lebih banyak dibanding dengan yang ada di negara lain. Pada edisi kali ini, Pro Alam membawa Anda pada bagaimana konsep penataan kawasan pesisir laut di Sulawesi Tenggara dan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya laut di perairan Sultra. Ikuti laporannya, selamat mendengarkan, dan mari bersahabat dengan alam. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa yang tersebar pada 8 kabupaten dan 2 kota. Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum adalah daerah kepulauan dengan jumlah gugusan pulau besar maupun kecil seluruhnya berjumlah 60 buah. Dengan luasan laut sekitar 110.000 km persegi atau 2/3 dari luas daratannya. Laut Sulawesi Tenggara banyak menyimpan kekayaan, mulai dari ikan yang sangat melimpah, sampai pada kondisi karang yang masuk dalam kawasan segitiga terindah di dunia, yang memanjang dari Pulau Hari, Baho, Tanjung Peropa, Tiworo Kepulauan, sampai di Kepulauan Wakatobi. Jumlah populasi ikan dan jenis biota lautnya pun mencapai 3.000 jenis. Humas Yayasan Bahari Yari Kendari Samsul Alam mengungkapkan, jumlah populasi ikan dan beberapa jenis karang seperti di Pulau Hari dan Baho, kondisinya mulai rusak dengan angka penutupan karang yang cukup tinggi. Ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat penggunaan bahan peledak. Data terakhir tentang ekosistem pesisir dan laut yang ada di dunia, ternyata Sulawesi Tenggara ini masuk dalam kawasan segitiga Coral Triangle. Yang dimaksud dengan segitiga Coral Triangle itu adalah adalah kawasan koral yang dimana koral-koral atau terumbu-terumbu karang yang hidup di kawasan Coral Triangle ini tidak terdapat kawasan lain di belahan dunia manapun, begitu maksudnya. Dia hanya terdapat di wilayah yang memang masuk daerah yang dibilang dengan Coral Triangle itu. Nah, daerah-daerah Coral Triangle itu pun tidak seluruh Indonesia dia masuk dalam daerah Coral Triangle, tetapi hanya beberapa daerah yang meliputi termasuk Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Takabonerate, kemudian Togean di Sulawesi Tengah, dan Manado di Bunaken. Nah, di antara seluruh kawasan taman nasional yang disebut tadi itu, yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya itu terdapat di Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya membujur mulai dari kawasan terumbu karang yang mulai dari daerah Pulau Hari, kemudian Caponda Laut, kemudian Tiworo Kepulauan, kemudian masuk ke Taman Nasional Wakatobi. Koordinator Marine Coastal Resource Management MCRM Sulawesi Tenggara Abdul Mansur Amila mengatakan, wilayah garis pantai Sulawesi Tenggara memanjang sekitar 1.740 km. Dan dari luasan tersebut,
pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan sekitar 79.700 km persegi. Luasnya kewenangan pengelolaan kawasan laut tersebut membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) melalui program MCRM membagi kawasan pengelolaan menjadi beberapa zonasi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam pemanfaatan laut. MCRM merupakan program pemerintah yang dibentuk sejak tahun 2002 lalu. Pengolahan wilayah pesisir dan laut, mana di dalamnya itu telah mengakomodir untuk pembentukan dokumen perencanaan khususnya untuk zona ya, kemudian restra, rencana aksi dan rencana pengolahan. Yang sekarang ini yang kita lakukan itu sudah sampai kepada pembentukan rencana zonasi, kemudian rencana pengolahan, rencana strategi. Pada tahun 2005 kemarin, program MCRM berhasil membuat satu peraturan daerah tentang konsep pengelolaan kawasan pesisir laut yang diaplikasikan ke setiap kabupaten kota di Sultra. Menurut Mansur Amila, setiap zonasi pemanfaatan juga dibagi dalam subzona lagi. Misalnya untuk zona konservasi, subzonanya adalah zona lindung, reservasi, restorasi, penyangga, dan subzona penelitian. Sedangkan zona pemanfaatan memiliki beberapa subzona, seperti budidaya penangkapan ikan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, dan zona pemukiman. Karena keterbatasan anggaran, program MCRM ini hanya sanggup dilakukan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe. Kalau yang kita sudah buat, khususnya yang sesuai dengan APD kemarin itu, baru tak sampai tahap pengaturan zona ya. Jadi ada 4 zona di situ, ada zona konservasi, zona pemanfaatan, dan zona koridor atau zona alur, serta zona pemanfaatan khusus. Ya, di mana dalam setiap zona ini nanti akan dibagi lagi dalam setiap subzona. Subzona ini nanti dikembangkan oleh masing-masing kabupaten kota.